sebelum menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah obat TBC untuk anak. Nah, jadi ini adalah obat TBC untuk anak dan yang hasil penelitian terbaik hingga saat ini ditemukan ini ya, obat TBC untuk anak. Jadi dalam satu box ini diminum selama 6 bulan. Nah, ini ya. Di sini ada keterangannya. Ini adalah paket obat anti tuberkulosis anak dan ini nih paket Stop TB namanya. Stop TB, gerakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka TBC di Indonesia yang sangat tinggi ya, nomor 2 di dunia, dan juga ini gerakan WHO, gerakan dunia juga untuk menurunkan angka kejadian TB sampai menghilangkan angka kejadian TB, terutama pada anak juga ya. Nah, ini namanya Stop TB, jadi obatnya ini, dan obat ini harus diminum secara teratur dan sampai tuntas, harus 6 bulan. Nah, ini adalah isi dalam satu box ini seperti ini, ada 2 box lagi di dalamnya. Ini adalah fase intensif dan ini adalah fase lanjutan. Fase intensif dan fase lanjutan bedanya yang pertama dari warnanya aja udah beda ya. Kalau fase intensif itu obatnya warnanya merah. Kalau fase lanjutan itu obatnya warnanya kuning. Nah, jadi di sini fase intensif ini yang merah diminum selama 2 bulan. Kalau yang fase lanjutan ini diminum selama 4 bulan. Dalam satu box untuk fase intensif ini terdiri dari 6 blister ya. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 blister. Satu ini tuh namanya satu blister. Dan kita penyimpanannya jangan sampai kebuka ya atau bocor, karena itu mempengaruhi efektivitas dari obat ini. Jadi harus tetap utuh, disimpan di tempat yang tidak lembab dan tidak terkena sinar matahari. Satu ini satu blister. Nah, untuk fase intensif yang mana diminum oleh anak selama 2 bulan ini terdiri dari satu boxnya itu ada 6 blister ya, seperti ini. Kemudian kalau yang fase lanjutan ini dalam satu box terdiri dari 12 blister, 2 kali lipatnya, karena ini diminumnya yang fase lanjutan yang warna kuning ini adalah 4 bulan. Jadi yang ini tadi 2 bulan, yang ini 4 bulan, makanya ini dalam satu box jumlahnya lebih banyak ya, yaitu 2 kali lipatnya, yaitu 12 blister. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, udah banyak isinya. Jadi ini minumnya kelanjutannya ya, kalau yang kuning setelah yang merah. Setelah yang merah, jadi tidak bersamaan. Ini diminum pada fase intensif 2 bulan pertama. Setelah selesai 2 bulan, yang merah udah habis, barulah yang kuning. Ini dilanjutkan sampai 4 bulan. Jadi totalnya yang merah sama yang kuning itu keseluruhannya 6 bulan. Kalau yang dewasa itu dia obatnya lebih besar nih. Untuk fase intensif fase awal nih beda dengan yang anak ya. Nah, ini tuh untuk dewasa yang fase intensif lebih besar. Kalau yang ini untuk anak karena dosisnya itu beda. Dosisnya beda antara dewasa dan anak. Kemudian yang kuning ini juga beda ya, bentuknya lebih besar, yang untuk ini untuk dewasa, ini untuk anak. Karena banyak pertanyaan di kolom komentar, itu sama nggak obatnya antara yang dewasa dan anak? Itu beda ya, karena beda di dosisnya. Nah, kita lanjutkan yang obat untuk anak. Jadi
Ini yang fase intensif yang diminum selama 2 bulan. Dalam satu tabletnya ini mengandung kombinasi 3 jenis antibiotik sekaligus ya dalam satu tablet ini, yaitu ada rifampicin 75 mg, isoniazid 50 mg, dan pyrazinamide 150 mg. Yang ini ya, jadi kombinasi 3 jenis antibiotik sekaligus. Antibiotik itu adalah obat untuk membunuh bakteri. Nah, di sini rifampicin, isoniazid, pyrazinamide tujuannya membunuh Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri penyebab penyakit TBC. Nah, beda dengan yang kuning. Kalau yang kuning nih kandungannya ada 2 jenis antibiotik dalam setiap tabletnya. Kalau yang merah 3 jenis antibiotik, kalau yang kuning 2 jenis antibiotik, yaitu rifampicin 75 mg dan isoniazid 50 mg. Ini dalam setiap tabletnya. Dan ini tadi dosisnya udah diteliti, udah ditentukan ya, memang harus segitu, dan obatnya memang harus sebanyak ini, dan memang harus selama 6 bulan totalnya, karena memang ini yang bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di tubuh anak yang menderita penyakit TBC. Jadi kalau kita tidak minum obat ini sampai tuntas, misalnya baru 2 bulan sudah berhenti atau putus obat, nah itu Mycobacterium tuberculosis yang ada di tubuh anak itu masih hidup dan masih berkembang biak gitu. Kemudian kalau kita putus obat lama terus baru minum lagi, nah itu bakterinya yang ada di dalam tubuh anak itu bermutasi dan berkembang biak dan menjadi lebih kuat, sehingga suatu saat kalau mau berobat lagi karena ada keluhan TBC misalnya, udah nggak mempan lagi pakai obat yang ini karena tadi tubuhnya itu udah resisten namanya. Jadi udah bakteri yang ada di tubuh pasien anak tersebut kebal terhadap obat ini. Jadi masuknya nanti kategori multi drug resistant. Jadi obatnya itu lebih tinggi lagi dosisnya dan lebih beda lagi kandungannya, dan diberikannya dengan cara disuntik. Makanya jangan sampai putus obat. Jadi kita benar-benar rutin setiap hari minum obat agar selama 6 bulan agar benar-benar bakterinya itu mati semuanya dan lekas sembuh dari penyakit TBC. Selanjutnya ini cara minum obatnya ya. Jadi kalau yang pertama-tama ini ada keterangan ya, tidak diperjualbelikan. Itu ya, jadi obat ini tuh gratis dari pemerintah karena program Stop TB tadi. Dan tapi obat ini juga nggak bisa siapapun yang batuk langsung minum obat ini tuh nggak bisa. Jadi memang harus dicek dulu dahaknya. Jadi jika ada gejala batuk lebih dari 14 hari nggak sembuh-sembuh, segeralah periksakan ke puskesmas terdekat. Nah, nanti akan dicek dahaknya. Nama tesnya itu tes cepat molekuler TCM, akan diperiksa dahak anak, dan dahaknya itu harus yang kental, bukan air liur, karena di situ untuk memeriksa apakah ada, kalau yang TCM ini DNA dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau terdeteksi ada Mycobacterium tuberculosis, maka berarti dokter akan mendiagnosa ya anak menderita penyakit TBC dan segera akan diberikan obat ini gitu. Jadi ini khusus untuk pasien yang benar-benar sudah terdeteksi, sudah terdiagnosis menderita TBC ya. Dan dokter tidak akan memberikan obat semuanya ini secara sekaligus ya. Obat ini bisa kita dapatkan di puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, namun pemberiannya tidak sekaligus karena pemberiannya biasanya seminggu sekali, karena untuk sekalian sekalian konsultasi ya, mengecek perkembangan dari penyakit TBC pada anak. Misalnya ada efek samping yang muncul karena ini kombinasi dari yang merah 3 jenis antibiotik, yang kuning 2 jenis antibiotik kan. Jadi yang boleh itu obatnya ini setelah dikeluarkan dari sini, ambil air yang udah mateng ya, masukkan air ke sendok, kemudian taruh 1 tablet obat OAT ini di sendok. Nah, biarkan obatnya itu mencair dengan sendirinya
nanti langsung diberikan kepada anak. Nah, bolehnya seperti itu ya, jadi nggak boleh digerus, nggak boleh dipatahkan, jadi cukup diletakkan di dalam sendok yang ada airnya dan biarkan dia mencair dengan sendirinya, hancur dengan sendirinya, lalu diberikan pada anak. Itu untuk menjaga agar kerja obat ini tetap efektif kayak gitu ya. Jadi biar kita mendapatkan manfaat yang maksimal, udah minum obat rutin gitu ya, banyak. Nah, dan kita harus patuhi tata cara minumnya biar benar-benar efektif, biar benar-benar bisa lekas sembuh gitu. Kemudian ini tadi ya ada yang bertanya juga di kolom komentar itu, kalau misalnya pas disuapin anaknya muntah terus gimana? Jadi kalau keluar banyak muntah, baik itu cairan atau makanan yang keluar dari isi perut anak, misalnya pas diminumin obat terus anaknya muntah, kita ulangi lagi, diminum lagi 1 tablet lagi. Jadi memang harus diulang, karena tadi pada saat anak muntah itu semua obat yang tadi dia minum ini udah keluar, jadi nggak masuk, nanti nggak ada obat yang bekerja di dalam tubuh, jadi harus kita ulangi 1 tablet lagi. Nanti pada saat ngambil obat disampaikan saja ke dokter bahwa anak pernah muntah berapa kali gitu, jadi obatnya pernah terbuang berapa kali, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini obat ini itu rasanya sudah dibuat enak ya untuk anak ini, jadi udah dibuat rasanya itu enak, jadi agar tujuannya anak itu suka dan tidak susah gitu minum obat ini. Tadi ini ya diminum setiap hari 1 tablet. Kalau berat badannya 5-7 kilo, sampai 2 bulan tanpa putus, tanpa jeda, tanpa lupa ya. Jadi rutin setiap hari gitu. Kemudian kalau berat badannya 8-11 itu 2 tablet nih. 2, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau berat badannya 12-16 kilo itu 3 tablet ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau berat badannya 17-22 kilo itu 4 tablet. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau berat badannya 22-30 kilo itu 5 tablet. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi nanti dokter akan memberikannya sesuai dengan jumlah jatah untuk 1 minggu. Dan udah ya, ini diminum rutin setiap hari sesuai berat badan tadi, mengikuti resep dari dokter ya, sampai 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan selesai, kita lanjut langsung meminum obat yang tahap lanjutan yang warnanya kuning ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus tambah lagi Sabtu, Minggu gitu. Begitu seterusnya sampai total 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan selesai, dokter akan memeriksa lagi terakhir ya, yaitu ini kan total udah selesai minum obat 6 bulan tanpa putus ya. Tadi setiap hari benar-benar tanpa putus, dokter akan memeriksa. Kalau di awal tadi pemeriksaannya namanya TCM, tes cepat molekuler untuk mendeteksi DNA dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau di akhir ini nggak TCM lagi, karena kalau TCM lagi itu Mycobacterium itu kan pernah ada di dalam tubuh ya. Kalaupun dia mati, pasti masih tersisa ya sisa-sisa tubuhnya seperti cangkangnya, kakinya, dan seterusnya. Makanya kalau di TCM lagi bisa jadi terdeteksi ada Mycobacterium tuberculosis, karena TCM itu DNA-nya yang dilihat. Kalau masih ada bagian tubuh masih ada, masih terdeteksi. Makanya ganti menjadi tes BTA. Demikian tadi ya cara minum obat pada anak selama 6 bulan. Intinya kita harus minum obatnya secara teratur sampai tuntas, jangan pernah terputus obatnya, dan jamnya juga diusahakan sama agar obatnya itu tetap efektif dan lekas sembuh. Harapannya semua bakteri Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh anak itu bisa mati ya.
Jadi kalaupun ada efek samping jangan pernah menyerah, karena manfaat dari obatnya itu lebih besar dari efek samping yang kita alami. Jadi untuk efek sampingnya segera konsultasikan ke dokter, nanti dokter akan mengobati sesuai gejala efek samping yang muncul. Namun obatnya ini tetap harus diteruskan sampai 6 bulan agar cepat sembuh. Oke, demikian tadi video. Kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.